Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mihwatul Nurika Al-Hawa. Dan kedua rekan saya diantaranya saya Putri Ariza dan saya Anggi Widyartika. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari sebuah media pembelajaran kami, yaitu bernama rotasimetri. Teman-teman penasaran kan dengan apa itu rotasimetri? Bagaimana cara pembuatannya? Dan apa saja kegunaannya? Mari kita simak cuplikan video dari kami berikut ini. Seperti halnya yang kita tahu, media pembelajaran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu media pembelajaran manipulatif dan media pembelajaran ICT atau Information and Communication Technologies. Media pembelajaran manipulatif adalah media pembelajaran yang dapat dimanipulasikan dengan tangan, baik diputar, dipegang, dipindahkan, ataupun dipotong-potong, serta media manipulatif dapat dikatakan bahwa media yang dapat dimainkan dengan tangan. Selanjutnya yaitu media pembelajaran berbasis ICT adalah media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam memanfaatkan teknologi informasi. Jadi, media pembelajaran berbasis ICT adalah media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Kita sebagai mahasiswa pendidikan matematika memiliki tugas untuk berinovasi serta berkreasi untuk mempermudah pembelajaran matematika dengan media yang efektif. Media ini dapat kita temui dalam berbagai hal. Kita dapat memakai media yang kita beli, yang kita buat, atau kita berinovasi dengan media yang sudah ada. Bahan untuk membuat media pembelajaran dapat menggunakan banyak bahan, baik bahan baru atau limbah bekas. Kita dapat memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita sebagai bahan untuk membuat suatu media pembelajaran matematika. Untuk itu, kami dari kelompok 3 memilih media manipulatif dengan materi mengenai trigonometri sudut sempurna dan turunannya. Karena materi ini termasuk materi yang sulit dihafal dan membutuhkan waktu untuk memahami materi ini. Biasanya, materi ini dapat kita jumpai pada mata pelajaran matematika tingkat SMA. Dengan adanya media pembelajaran ini akan membantu siswa dalam memahami materi ini dan mempermudah proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Siswa lebih mudah menghafal materi turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya, fungsionalitas. Alasan dari kami memilih materi fungsi trigonometri, sudut sempurna dan turunannya karena materi ini adalah salah satu materi matematika yang sulit dihafal oleh para siswa. Maka dari itu, kami dari kelompok 3 memilih materi ini dan membuat media pembelajaran yang dapat memudahkan siswa untuk memahami serta menghafal fungsi trigonometri sudut sempurna dan turunannya. Media pembelajaran ini juga memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu diantaranya yang pertama, mempermudah memahami serta menguasai materi turunan fungsi trigonometri sudut sempurna. Yang kedua yaitu mempermudah siswa menghafal turunan dari fungsi trigonometri. Yang ketiga, mempermudah kita dalam mencari hasil dari suatu soal turunan fungsi trigonometri sudut sempurna. Yang keempat, menjadikan siswa ikut berpartisipasi dalam praktek mencari hasil dari suatu soal turunan fungsi trigonometri atau soal fungsi trigonometri sudut sempurna.
Hal ini menjadikan penyampaian materi lebih mudah diterima siswa dan lebih menarik minat siswa. Yang kelima yaitu media pembelajaran ini menjadikan pembelajaran lebih interaktif dengan menerapkan teori secara langsung pada media Jatrisuna atau jam trigonometri sudut sempurna dan turunannya, serta dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yang keenam yaitu media pembelajaran ini sangat menarik dan dapat mengarahkan perhatian siswa untuk konsentrasi pada isi materi turunan fungsi trigonometri sudut sempurna ini. Selanjutnya yang ketujuh yaitu dapat memperlancar pencapaian tujuan dalam proses pembelajaran. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat rotasimetri. Alat yang digunakan antara lain cutter, paku pines, gunting, pensil, penghapus, jangka, dan spidol. Untuk bahan-bahannya antara lain kertas karton, kertas manila berwarna. Di sini kita menggunakan warna merah muda dan biru. Kalender bekas untuk warna putihnya dan lem kertas. Untuk bahan-bahannya, kami memakai bahan yang dibeli di toko dan memanfaatkan bahan bekas. Bahan bekas yang kami gunakan adalah kalender bekas. Meskipun hanya memakai 1 lembar, tetapi akan mengurangi limbah yang ada. Semakin kita banyak membuat media pembelajaran ini atau membuat rotasimetri ini, kalender bekas yang kita gunakan semakin banyak. Limbah kertas kalender semakin berkurang dan bermanfaat dengan sangat baik. Penggunaan media rotasimetri. Bagian-bagian dalam rotasimetri meliputi lingkaran pertama yang berwarna putih berisi tentang sudut-sudut istimewa trigonometri dari 0 derajat hingga 360 derajat. Lingkaran kedua berwarna merah muda berisi jenis-jenis fungsi trigonometri, dan lingkaran yang ketiga yang berwarna biru berisi mengenai turunan fungsi trigonometri. Penggunaan rotasimetri. Yang pertama, mencari besaran sudut istimewa dengan cara mengarahkan tanda panah berwarna hitam pada bidang merah muda atau pada lingkaran kedua ke arah besar sudut yang diinginkan. Hasil dari besar sudut istimewa trigonometri terdapat pada kolom lingkaran berwarna merah muda. Dapat diketahui besar dari sin, cos, atau tangannya. Yang kedua, mencari turunan dari fungsi trigonometri dengan cara mengarahkan tanda panah berwarna hitam pada bidang berwarna biru atau pada lingkaran ketiga ke arah jenis-jenis fungsi trigonometrinya. Turunan dari suatu fungsi trigonometri dapat dilihat melalui kolom pada lingkaran berwarna biru tersebut. Kami memiliki contoh soal mengenai materi fungsi trigonometri sudut sempurna. Contoh soalnya adalah sin 45 derajat dikalikan dengan tan 60 derajat dijumlahkan dengan cos 45 derajat dikalikan dengan sin 60 derajat. Berapakah hasilnya? Soal ini dapat kita selesaikan dengan media pembelajaran rotasimetri. Berikut pembahasannya. Berikut ini contoh soalnya. Dapat kita lihat sin 45 derajat dikalikan dengan tan 60 derajat dijumlahkan dengan cos 45 derajat dikalikan sin 60 derajat. Langkah pertama yaitu kita mengarahkan tanda panah yang ada pada lingkaran berwarna merah muda ke besar sudut yang ada.
Kemudian untuk hasil nilainya dapat kita lihat pada kolom lingkaran berwarna merah muda. Oleh karena itu, sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Selanjutnya, kita mencari tan 60 derajat. Kita arahkan lagi tanda panah pada lingkaran berwarna merah muda pada besar sudut 60 derajat. Dan hasilnya atau nilainya dapat kita lihat pada kolom, yaitu akar 3. Selanjutnya, kita arahkan lagi tanda panahnya pada besar sudut 45 derajat. Kita lihat besar cosnya yaitu 1/2 akar 2. Kemudian kita lanjutkan mencari sin 60 derajat. Kita arahkan tanda panah pada lingkaran berwarna merah muda dan kita lihat hasilnya yaitu 1/2 akar 3. Hasilnya dapat kita lihat melalui kolom yang ada pada lingkaran berwarna merah muda. Untuk langkah selanjutnya, dapat kita selesaikan perkalian dari 1/2 akar 2 dikali akar 3, kemudian dijumlahkan dengan perkalian dari 1/2 akar 2 dikalikan dengan 1/2 akar 3. Kemudian 1/2 akar 6 kita jumlahkan dengan 1/4 akar 6. Dan hasil akhirnya adalah 3/4 akar 6. Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwasannya rotasimetri merupakan sebuah alat peraga matematika yang berfungsi untuk memudahkan peserta didik dalam persoalan trigonometri. Bisa digunakan untuk mencari nilai sinus, kosinus, dan tangen pada sudut-sudut istimewa dari 0 derajat sampai 360 derajat. Serta dapat pula digunakan untuk mengetahui turunan dari suatu fungsi trigonometri. Alat peraga ini tentu akan sangat membantu para peserta didik, khususnya untuk siswa kelas 10 SMA yang baru mengenal apa itu trigonometri dan nilai-nilainya. Dengan alat peraga ini diharapkan dapat menciptakan situasi yang menyenangkan sehingga para peserta didik dapat lebih tertarik dengan mata pelajaran matematika, khususnya trigonometri, dan juga memberikan kesan bahwa matematika itu tidak sulit seperti apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Sehingga matematika akan selalu disenangi dan diminati oleh para peserta didik. Nah, setelah kita saksikan bersama kan bagaimana cuplikan video dari kelompok kami tentang apa itu rotasimetri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.